kedua, mungkin supaya kita dapat konteksnya ya teman-teman. Karena kan tidak semua, mungkin tidak semua teman-teman yang hadir di sini itu mungkin mengikuti gitu ya, bagaimana rima dan ritme perjalanan KGBN di fase awal gitu. Kalau di fase awal yang setahu saya ada Kanda Takbir Kahar, kemudian siapa lagi ya teman-teman? Saya menyebut Kanda Takbir Kahar, saya nggak menyebut usia ya, karena usia lama. Masih muda semua kok Pak. Masih muda. Ya karena kan kalau setahu saya Kata Takdir kan memang mengikuti dari awal ya teman-teman. Di awal pembentukan, kemudian ada Bu Hesti. Bu Hesti memang secara organisasi di awal nggak ngikuti, tapi bagian dari kalau kemarin kan di TPN kita bilang bahwa salah satu sejarah KGBN itu kan karena adanya 7 pemuda Al-Kahfi gitu ya. Dan secara tidak langsung juga Bu Hesti masuk di Al-Kahfi itu gitu ya, pemuda-pemuda awal yang kemudian membuat tulisan praktek baik dan ternyata itu kemudian menjejaring kemana-mana teman-teman. Nah, supaya kita semua dapat konteks, saya mungkin mohon izin bercerita tentang itu. Bahwa KGBN ini kan sebenarnya percakapannya di 2015 itu sudah mulai gitu. Ya memang benar bahwa yang katakanlah menyambungkan gitu KGBN di Sulawesi Selatan itu kan memang antara rentang waktu di 2016-2017 gitu. Saya mungkin sering cerita bahwa kan saya pun gitu mengenali KGBN itu kan sebenarnya bukan organisasinya gitu teman-teman, tapi pada saat itu saya benar-benar ingin belajar tentang apresiatif inquiry pada saat itu, AI pada saat itu. Ketemu tokoh unik gitu, yang namanya Pak Bupik Setiawan, tapi justru yang menariknya karena bukan ngajari saya tentang apresiatif inquiry gitu teman-teman, tapi justru mengenalkan saya satu komunitas yang seluruh bangunannya itu sesungguhnya adalah apresiatif inquiry gitu. Tunggu dulu ya Kak. Nah, itu mungkin teman-teman. Nah, lalu gimana KGB mulai didorong sebagai sebuah organisasi profesi? Itu sih sebenarnya di Oktober di 2019. Jadi pada saat itu kita kemudian berpikir bahwa nilai-nilai utama keberpihakan pada murid itu ternyata itu nggak bisa hanya dijalankan lewat komunitas-komunitas belajar tertentu teman-teman, tapi memang harus didorong melalui jejaring organisasi ini, kemudian harus panjang gitu, perjalanannya mesti panjang, sehingga di 2019 itu kemudian diputuskan komunitas ini tanpa gitu ya menghilangkan prinsip-prinsip utamanya sebagai sebuah komunitas. Ya dia juga harus berperan sebagai bagian dari organisasi profesi keguruan pada saat itu. Akhirnya di 25 November di 2019 itu kemudian diputuskanlah KGBN ini menjadi organisasi profesi gitu. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang sudah terlibat, ada Pak Sam di Jeneponto, kemudian ada Pak Takdir di Sinjai, ada Bu Arni. Bu Arni juga saya pikir juga mengikuti dari awal gitu gimana perjalanan organisasi ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya jelas teman-teman, sebagai barang baru, saya masih ingat sekali pada saat itu diputuskan, jadi semua teman-teman itu kemudian sudah dapat peran gitu ya. Itu di peran terakhir tiba-tiba diumumkan gitu bahwa posisi ketua itu saya sudah memiliki perasaan tidak enak gitu. Kayaknya saya tidak enak nih, dan memang benar gitu, perasaan tidak itu jadi kenyataan gitu. Tiba-tiba saya kayak ya, jadi pada saat saya makan malam sama Bu Ella, jadi setelah pengurusan itu saya makan malam dengan Bu Ella ini teman-teman. Semua teman-teman yang lain itu semua pada enak makannya,
ada yang makan rumput laut, itu macam-macam lah. Saya nggak tahu itu makanan apa gitu ya, tapi macam-macam jenis-jenis makanan itu. Jadi yang lain sudah lahap semua, enak. Menurut saya kok yang lain makannya enak sekali gitu. Saya di sampingnya Bu Ella, itu Bu Ella kira-kira ngerti gitu apa kira-kira yang saya rasa. Bu Ella tanya, Osman nggak makan, Osman nggak lapar. Ya saya bilang, ya lapar Bu, cuma nggak tahu ini caranya turun makanan ini saya gimana. Tapi pada saat itu Bu Ella nggak perlu khawatir Pak, percaya deh, percaya bahwa teman-teman yang sekarang ada di struktur kepengurusan ini sesungguhnya itu punya jalan sendiri-sendiri. Makanya bayangan Anda sukses atau enggaknya teman-teman itu bandingannya jangan yang lain gitu. Jadi yang penting yakin dulu deh, percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang ahli di bidang kita masing-masing sebenarnya. Dan itu yang kemudian teman-teman masih kira-kira ya menjadi penguat pemantik yang pertama kali bahwa situasi yang saya hadapi, perjuangan saya ini juga memang harus didorong oleh teman-teman yang lain gitu ya. Di tahun pertama tentu teman-teman gamang gitu, itu pasti gitu ya, karena kan kita nggak tahu juga arahnya kemana, bentuknya seperti apa. Akhirnya yang kita lakukan di tahun pertama itu juga memang ngundang ahli, termasuk yang kita undang itu pada saat itu adalah staf sus presiden gitu ya, Pak siapa saya lupa, yang sekarang punya podcast Nalar gitu, Nalar Institute. Itu ngajari kita gimana membentuk struktur organisasi yang agile, struktur organisasi yang nggak komando, termasuk Bu Heidi Gunawan gitu, ahli apresiatif inquiry terbaik lah menurut saya di Indonesia, itu juga kita ngundang habis gitu. Akhirnya melatih, mengajari kita gimana, termasuk di 2020 itu penggunaan Zoom yang pertama kali. Gitu. Itu masih dianggap Zoom itu sebagai virus lah. Hati-hati instalnya dan seterusnya teman-teman. Itu mulai kita coba dan macam-macam cara lah. Jadi memang di fase awal itu memang tahap mencari bentuk gitu ya. Mana kira-kira bentuk yang terbaik, yang kira-kira bisa menjadi prototipe dari organisasi ini. Akhirnya itu kemudian melebar ke Surakarta, mulai berani membentuk daerah gitu, Surakarta, Makassar, kemudian ada kalau saya nggak salah ada sekitar 11 lah kabupaten kota yang pertama kali juga mendeklar diri membentuk kepengurusan di daerah masing-masing. Sampai pada tahap perjalanannya teman-teman itu kan selalu muncul percakapan ya, makanya kalau kita lihat ini kok struktur di KGBN ini nggak pernah tetap gitu teman-teman. Sekali lagi pesan utamanya itu kita dalam situasi belajar. Kemudian yang kedua teman-teman, KGBN itu kan memang adopsinya itu adalah struktur yang agile, bukan yang instruktif, bukan yang komando. Jadi jangan kita membayangkan bahwa struktur yang ada di kepengurusan itu adalah struktur yang paten gitu ya. Coba bayangkan teman-teman nih, kalau kita punya struktur itu nggak agile. Ketua itu kemudian ada pesan penting yang ingin disampaikan, turun di sekretaris, turun di ketua bidang, turun di sekretaris sampai di anggota. Di anggota itu kemudian dipercakapkan ulang gitu. Sampai di bawah, oke ada keputusan ini yang terbaik, disampaikan lagi ke atas untuk pengambilan keputusannya. Bayangkan teman-teman, hanya untuk mengambil keputusan itu butuh waktu berminggu-minggu. Makanya ini coba diubah bahwa modal percakapan kita itu mulai diterapkan di KGBN itu cara piring gitu. Ketua mungkin hanya di tengah-tengah, tapi semua pihak itu ada di pinggir-pinggir gitu. Jadi koordinasinya lebih cepat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada bidang untuk ngambil keputusan, untuk menginisiasi program dan seterusnya. Dan ternyata itu bisa lebih cepat. Di usia yang 3 tahun, kita bisa hadir di 116, kemudian di 12 provinsi. Bagi saya, sebagai organisasi baru, itu kemajuan yang signifikan sih sebenarnya. Ya tentu banyak kekurangan ya teman-teman, banyak kekurangan yang harus dibenahi. Yang ketiga, pesan pentingnya sih sebenarnya di struktur organisasi KGBN itu kan keberagaman ya. Kemarin juga saya sampaikan
bahwa salah satu yang menarik dari struktur ini karena KGBN itu kan dia beragam orang belajar dikelola dari beragam tempat yang berbeda. Tidak harus berpusat. Awalnya dianggap bahwa cara kita mengelola ini bagian dari miskonsepsi. Kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Gimana kalau organisasi ini justru tidak dikelola oleh teman-teman kita di Jakarta? Gitu. Itu kira-kira menghadapi kesulitan-kesulitannya seperti apa? Tapi ternyata di 2020, masuk di 2021, awal 2020 ini itu semakin menguatkan teman-teman bahwa cara mengelola komunitas, cara mengorganisasi tidak lagi harus cara-cara yang lama gitu ya, model-model yang lama dan seterusnya. Ini benar-benar membuat kita makin kaya ya. Nah, yang terakhir teman-teman, lalu apa yang kira-kira membuat organisasi ini bisa bertahan gitu. Padahal kalau kita lihat dari sumber daya, pertama tentu kita nggak punya uang, teman-teman. Coba deh, kita nggak punya uang, kita nggak punya sekretariat, kita nggak punya banyak hal yang kita nggak punya. Tapi kenapa kita bisa bertahan sejauh ini, teman-teman? Ya pertama tadi itu karena kalau teman-teman yang ikuti percakapannya Pak Buki kemarin itu, beliau menyebutnya dengan ada 3 aspek nih yang saya pikir juga membaca perjalanan organisasi kita dan kira-kira bisa melihat gitu masa depan apa yang kita hadapi. Yang pertama adalah karena kita punya tradisi, teman-teman. Nah, tentang tradisi ini kan banyaklah tradisi-tradisi baik apa saja yang kita punya. Bikin TPD, TPD-nya bukan tradisinya, tapi di mana mendorong terjadinya TPD, teman-teman. Gotong royong, saling bawa makanan, sesederhana itu sih sebenarnya, dan itu bagian dari tradisi kita. Jadi KGBN itu tumbuh dengan tradisi gotong royong. Ini teman-teman yang mesti, kalau Bu Surya mungkin mesti di highlight nih gitu ya, bahwa KGBN ini memang harus ditumbuhkan, harus dibesarkan dengan tradisi kegotong royongan itu. Dan percaya bahwa kolektivitas atau gotong royong inilah yang justru akan menjaga fondasi KGBN ini akan kuat dimanapun, dikelola oleh siapapun, teman-teman. Karena sumber daya itu tidak bertumpu hanya pada satu pihak atau pada satu organisasi tertentu, pada satu kelompok tertentu, tapi kekuatannya terbagi di banyak tempat. Gitu ya. Saya baru, kalau mengingat ini, memang benar bahwa organisasi yang kuat itu kan sebenarnya adalah organisasi yang tumbuh dari kegotong royongan itu. Karena kalau enggak, teman-teman, kalau gotong royong ini kemudian kita enggak rawat, kita enggak pelihara, maka satu-satunya organisasi yang bisa bertahan itu ya partai politik. Kenapa? Karena hanya partai politik yang punya uang, gitu teman-teman. Yang boleh jadi ketua itu ya jangan Pak Nuno dong, tapi Erlangga Hartarto gitu ya, yang punya bisa biayai apa dan seterusnya, teman-teman. Gitu ya. Dan saya pikir ini sekali lagi perlu jadi perhatian kita semua. Saya sangat yakin percaya bahwa gotong royong itu juga bisa tumbuh subur di komunitas guru belajar Nusantara karena kita lahir dari itu. Saya kemarin itu kemudian mengikuti podcastnya Timi gitu ya dengan Pak Gita Wiryawan, ya pendirinya kitabisa.com. Sekarang mereka punya program selain Kita Bisa, itu mereka punya program namanya Saling Jaga, teman-teman ya. Jadi selain program Kita Bisa gitu, itu mereka punya program Saling Jaga. Saling Jaga itu apa? Saling Jaga itu misalnya, oke, sekarang di kelompok ini kita berapa orang? Oh, di kelompok ini ada sekarang 50 orang. 50 orang ini kumpul-kumpul uang setiap waktu. Kemudian uang itu memang diperuntukkan siapa yang sakit silahkan digunakan gitu, teman-teman. Bayangkan itu kolektivitas itu kemudian dibuat oleh kitabisa.com yang kemudian dia tumbuh sekarang gitu. Padahal kita di komunitas guru belajar Nusantara juga tumbuh dari itu. Dan saya yakin kalau ini kemudian kita bisa perbaharui dengan karakternya KGBN, teman-teman,
maka saya yakin dan percaya kita bisa kuat. Saya sederhanakan begini. Kita semua ini kemudian, ya, saya tidak mengatakan namanya saling jaga, tapi apa yang jelas itu bagian dari kolektivitas. Semua teman-teman itu punya iuran bulanan gitu, kumpul ini, kemudian itu diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk mengikuti pelatihan yang mahal-mahal gitu. Bulan ini siapa giliran? Oh, Bu Surya. Oke, silahkan gitu. Silahkan kami biayai Bu Surya ikut pelatihan ini, tapi kembali dari pelatihan itu ajari kami tentang itu. Gitu ya. Bulan depan siapa lagi nih? Yuk ikut coaching dong gitu. Ikut coaching, setelah pulang dari coaching ajari kami tentang coaching, teman-teman. Bayangkan organisasi, kompetensi itu bisa tumbuh, itu tidak mesti harus tergantung pada satu pihak, pada satu kelompok tertentu, tapi itu bisa berdaya dari kita sendiri. Dan yakin dan percaya teman-teman, organisasi yang basisnya kolektivitas inilah yang bisa bertahan lama kira-kira, teman-teman. Itu yang terkait dengan tradisi ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, tentu inovasi. Kalau Pak Buki kemarin pesankan, salah satu hal yang cukup membahayakan di kita, teman-teman, adalah terkait dengan kepemimpinan gagasan gitu. Ketika gagasan kita tidak diperbaharui, tidak disesuaikan dengan situasi apa yang terjadi, maka yakin dan percaya teman-teman, satu persatu teman-teman kita akan mencari kebaruan di tempat lain. Kenapa? Karena kita tumpul dari sisi inovasi. Contoh lain nih, kalau berbagi praktek baik itu kemudian sekarang sudah didorong oleh negara, kemudian KGBN punya apa, teman-teman? Itu harus diperbaharui. Kita mesti memperbaharui itu. Apa kira-kira teman-teman? Sehingga kebaruan-kebaruan, inovasi-inovasi itu tetap terjaga di komunitas ini. Yang terakhir teman-teman, terkait dengan kolaborasi. Percaya deh, dari awal kita sudah menyampaikan teman-teman bahwa tidak ada guru yang bisa berdaya sendirian. Kalau hanya gurunya jago di sekolah, tapi orang tua tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, itu juga tidak akan menghasilkan banyak dampak. Orang tua yang bisa menyediakan sumber daya yang banyak, tapi justru tidak didampingi oleh guru yang jago di ruang kelas, itu juga nggak menghasilkan apa-apa, teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa komunitas guru belajar Nusantara yang punya program, yang punya nilai, yang punya skill ngajar yang sangat bagus, tapi justru nggak didukung oleh ekosistem di sekitarnya, teman-teman, maka dampaknya nggak terlalu besar. Itu kira-kira teman-teman yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sesi awal ini. Jadi merawat tradisi, kemudian yang kedua tetap mendorong gitu tumbuhnya kebaruan ide, inovasi lah sebutlah begitu. Dan yang terakhir adalah mulai mencoba membuka diri seluas-luasnya pada pihak lain untuk ikut terlibat dalam program kita, teman-teman. Ya sebutlah dia sebagai kolaborasi, kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Ini mungkin Bu Surya di awal ya teman-teman, terkait dengan komunitas guru belajar Nusantara. Yang jelas saya justru merasa terbantu sekali ketika teman-teman yang katakanlah tahu banyak tentang konteks di mana komunitas guru belajar Nusantara itu kemudian hadir dan masih terlibat sampai sekarang. Ada Pak Takdir, ada Bu Ardi, ada siapa lagi teman-teman? Banyaklah. Setahu saya ada Bu siapa ya? Bu Niar gitu ya. Bu Niar itu malah lebih dulu kenal Pak Bukik gitu. Saya nggak tahu, Bu Niar itu di Pekan Yogyakarta itu sudah kenal Pak Bukik gitu ya. Ada Bu Hesti, ada Bu yang lain lah teman-teman gitu ya. Itu mungkin di awal dulu mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Nunok mungkin Bu Surya. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih banyak Pak. Wah keren sekali nih dari pemaparan Pak Usman, saya banyak mencatat poin-poin penting nih. Yang pertama ada percakapan bermakna, kemudian bahwa kita sebagai guru itu harus senantiasa belajar, menjaga ide, pembaharuan ide kita, membuka diri secara luas, mau bekerja sama dan bergotong royong serta berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, saya sebenarnya sebelum mau mengalihkan ke Pak Nunuk ini ada beberapa
yang saya ingin penguatan nih Pak. Nah dari saya tadi tertarik dengan pada saat Bapak itu nggak enak makan loh Pak. Nah pada saat Bapak katanya nggak enak makan nih, di sini gimana sih Bapak apa ya? Apa yang Bapak yakini sehingga mampu mengemban amanah dari teman-teman begitu Pak? Sehingga ya nanti makannya jadi lagi enak kembali Pak, seperti itu. Oke, teman-teman, ini saya nggak apa-apa bicara sedikit tentang oke. Cokro itu punya 3 murid, teman-teman, gitu ya. Murid yang pertama itu namanya Soekarno, gitu. Murid yang kedua itu kemudian namanya Kartosuwiryo, dan yang ketiga itu namanya Semaun. Yang paling muda siapa, teman-teman? Yang paling muda itu namanya Semaun. Semaun itu memimpin Syarikat Islam itu di usia 16 tahun, 17 tahun. Jadi pada saat dia diutus oleh Pak Cokro dari Surabaya itu ke Semarang untuk ngurusi Syarikat Islam, usianya itu masih 16 tahun itu usianya Semaun pada saat itu. 16 tahun itu kemudian memimpin Pajar Asia itu di umur 19 tahun. Kemudian menjadi ketua partai termuda, Partai Komunis Indonesia pada saat itu di usia 20 tahun gitu ya. Saya selalu berpikir di usia 20 tahun seorang Semaun itu sudah mampu membuat panduan mogok gitu. 20 tahun, Bro. Maksudnya 20 tahun itu si anak ini, si remaja Semaun itu sudah bisa membuat panduan pemogokan buruh di seluruh buruh-buruh pabrik di Nusantara. Jadi dia sudah mampu membuat panduan-panduan yang justru panduan-panduan itu dipakai untuk menghidupi organisasi. Nah, kalau Bu Surya tanya saya, kenapa sudah tidak enak makan, itu kemudian tiba-tiba katakanlah masih tegar gitu ya dan seterusnya, teman-teman. Yang pertama karena belajar dari sejarah bagaimana Kartosuwiryo, bagaimana kemudian Soekarno, bagaimana Semaun. Terlepas 3 ideologi mereka yang berbeda ya. Kartosuwiryo dengan Islamnya, kemudian Soekarno dengan nasionalismenya, kemudian Semaun dengan komunismenya. Terlepas dari itu semua, teman-teman, bahwa perjuangan mereka sesungguhnya adalah gimana membangun Indonesia yang nyaman, Indonesia yang terbaik lah, terlepas dari belenggu ini. Jadi kalau saya ditanya kenapa tetap bisa memiliki semangat, teman-teman, ya karena isu-isu kemerdekaan itu, gitu ya. Saya pada saat itu kan lagi ya pada saat di 2016 sampai di 2019 itu kan saya banyak tersandra, teman-teman. Tersandra dengan apa? Tersandra dengan pakem, tersandra dengan panduan, tersandra dengan cara. Jadi segala-galanya itu kemudian harus dibatasi, segala-galanya harus distandarisasi, segala-galanya harus di-clearkan gitu ya. Segala-galanya harus serba terikat gitu ya. Jadi saya merasa tidak ada kemerdekaan gitu. Apakah kemerdekaan sebagai guru, apakah kemerdekaan sebagai bagian dari ekosistem, bahkan kemerdekaan sebagai seorang human, teman-teman. Dan itu terasa sekali. Menemukan KGBN ini dengan apa yang diperjuangkan justru bagi saya pada saat itu adalah ini bisa jadi bagian bagaimana mendorong kemerdekaan itu. Nah, kalau semua orang percaya ke saya memimpin gitu ya kemerdekaan ini dan pada saat mereka percaya dan saya justru nggak siap, itu maka siapa yang kemudian kita percaya? Pada siapa lagi gitu loh? Maksud saya pada siapa lagi beban, tanggung jawab, amanah itu kemudian harus diberikan. Sementara saya pun yang sudah tersandra ini juga nggak siap gitu, teman-teman, pada saat itu ya. Ya sehingga ya saya kembali ingat Bu Ella bahwa jangan khawatir, jangan takut. Sesungguhnya semua teman-teman itu adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing gitu ya, teman-teman. Dari situ saya kemudian banyak belajar lah. Saya nggak punya pengalaman mengelola organisasi di tingkat
yang skalanya lebih luas gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, saya itu tahu nggak teman-teman, kekurangan terbesar apa saya? Itu banyak yang nggak tahu. Kalau saya disuruh gitu ya, pilih mana, pilih mana hanya berada di kamar 24 jam, atau misalnya disuruh menerima tamu gitu dan seterusnya. Saya itu kurang ahli berhubungan dengan orang, teman-teman. Percaya ini, saya itu kurang ahli gitu. Saya ini orangnya minderan, orang yang nggak percaya diri, pokoknya nggak nyaman aja. Jadi kalau misalnya ketemu dengan saya, teman-teman saya nggak bicara, itu mungkin bisa jadi karena ya karena itu tadi gitu, ada jiwa yang itu yang kira-kira pada saat itu ya teman-teman. Jadi saya tuh kurang ahli bersosialisasi, kurang ahli bergaul gitu ya teman-teman. Dan itu kemudian bisa ditutupi lah dengan teman-teman yang lain, ada Devi, ada siapa, ada seterusnya teman-teman. Nah, komunitas guru belajar Nusantara ini kan bisa menolong saya gitu ya, bisa keluar dari semua kemulut-kemulut personal, kemulut-kemulut pribadi itu dan seterusnya. Itu sih mungkin Bu Surya. Jadi ya saya ya karena memang saya diuntungkan teman-teman, karena pada sebelum di KGBN kan memang sudah lebih akrab, lumayan banyak lah dengan bacaan-bacaan itu ya. Bergerak, iya, saya akui bahwa sebelum di KGBN itu pun sebenarnya kita sudah bergerak di beberapa komunitas-komunitas baca, teman-teman. Selalu suka mengikuti kegiatan-kegiatan pesta-pesta kemerdekaan lah dan seterusnya gitu ya. Sehingga itu juga bagian dari saya, pengalaman-pengalaman yang cukup menolong. Tapi pada prinsipnya teman-teman, sekeras apapun saya, Bu Surya, yang lain ingin mengubah sistem, tapi kalau tidak menyatukan di satu tempat, kekuatan-kekuatan itu kemudian tidak dikolaborasi, maka yakin dan percaya teman-teman, hasilnya nggak banyak berubah. Percaya ini teman-teman. Makanya yuk, mari kita jadikan komunitas guru belajar Nusantara ini sebagai wadah bersama, sebagai tempat untuk berhimpun, sebagai tempat untuk belajar. Untuk apa, teman-teman? Memperluas dampak. Jadi dampak ini yang mesti makin luas gitu, teman-teman. Itu sih mungkin Bu Surya. Wah, luar biasa Pak Usman atas ceritanya malam ini. Saya sangat terinspirasi. Pak Usman sendiri yang merasakan bahwa tidak ada apa-apanya, tapi kalau orang lain yang menilai, wah Pak Usman itu punya banyak potensi. Nah, inilah yang tadi yang menjadi pembicaraan tentang apresiasi IA ya Pak ya, inquiry apresiatif. Nah, bahwa sebenarnya kita masing-masing punya potensi dari dalam diri, cuma tidak kesadar, nanti orang lain yang lihat, oh ternyata ketika diberi amanah ini, wah ternyata benar-benar luar biasa. Baik, terima kasih Pak Usman atas ceritanya malam ini. Saya langsung akan menyambut nih pemateri atau narsum kedua kita yang luar biasa keren juga, Bapak Nunuk Riza Puji. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Suryaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak malam ini? Alhamdulillah baik, dan jinglenya sama seperti jinglenya Pak Usman. Hidupku dulu nggak begini. Wah, baik, baik Bapak. Ada sambungannya Pak, ada sambungannya. Masih panas. Ya. Jadi kalau tadi dari ceritanya Pak Usman seru, saya yakin juga dari Pak Nunuk ini juga nggak kalah serunya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bincang-bincang bagaimana Pak Nunuk ini akan membawa BPN KGBN ke depan. Nah sebelum mempersilahkan ke Pak Nunuk, kita berkenalan dulu melalui biodatanya beliau. Nah Pak Nunuk ini lahirnya di Pekalongan 26 November 1984. Sayangnya statusnya di sini belum ada Pak ya. Itu ditutup. Masih single. Oh, masih single Pak ya. Pendidikan S1 Informatik Engineering Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pengalaman mengajarnya luar biasa dari 2016 sampai sekarang di SMA Negeri 1 Petung Kriyono,
sebagai guru teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 2010 yang lalu sampai 2016 pernah juga mengajar di SMK Negeri 1 Sragi sebagai guru teknik komputer dan jaringan. 2008 sampai 2010 mengajar di SMK Muhammadiyah Kajen, guru teknik komputer dan jaringan. Pengalaman Bapak untuk organisasi sangat banyak juga. 2010 sampai 2013 Ketua Umum dari Komunitas Pekalongan Peduli. 2016 sampai 2021 Badan Pengurus Kabupaten Komunitas Guru Belajar Nusantara Pekalongan Jawa Tengah. 2019 sampai sekarang Koordinator Guru Patung Belajar Lagi. 2021 sampai sekarang alhamdulillah sebagai Badan Pengurus Nusantara dengan posisi ketua. Nah, kita tidak berlama-lama lagi. Saya yakin kalau saya baca semua pengalamannya ini, waktu saya akan habis nih Bapak Ibu. Jadi saya langsung mempersilahkan ke Bapak Nunuk untuk berbincang-bincang tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk arah BPN ke depan. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang ingin bertanya kepada Pak Usman ataupun Pak Nunuk, bisa mengetikkan dulu di kolom chat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang beruntung pertanyaannya akan saya bacakan. Bila yang belum nanti kita akan langsung japri masing-masing narasumbernya. Baik Pak Nunuk, silahkan Pak Nunuk, dipersilahkan secara hormat. Oke, terima kasih Bu Surya dan teman-teman, Bu Anita, BPP Sulsel yang kami hormati. Kemudian, ada Pak Usman juga yang hari ini ikut hadir. Teman-teman dari BPK di Sulsel, ada Pak Dedi Pinrang, Pak Wawan Goa. Kapan-kapan ngopi lagi Pak Wawan. Iya, kemudian Bu Suraisi sendiri di Bone, Pak Takdir, Mama Takdir di Maros, Pak Takdir Kahar, Sinjai, ada Pak Sam ya, ada Pak Sam Jeneponto, Bu Herniati baru ada Bu Herniati, itu Bu Herniati juga, Pak Ramli Majene, Bu Mulyati Bangi Gorontalo juga ada, Bu Erlina Pematang Siantar juga hadir hari ini, dan teman-teman semua yang hari ini hadir, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kenapa jinglenya Pak Usman itu sekarang jadi di saya gitu ya. Iya bener juga, ternyata Pak Usman dulu tuh pernah nakut-nakutin saya sebenarnya di 2018 kalau nggak salah, ketemu di Jakarta bareng Pak Syam waktu itu gitu. Pak Usman tuh bilang, wah saya sekarang punya jingle, itu jingle yang kita nyanyikan tadi. Terus ini bukan saya banget katanya gitu. Kemarin di Sulawesi Pak Usman bilang, saya mau tidur 2 hari setelah kongres, karena kongres pasti cari akan ada muncul nama baru gitu. Aku kan jadi takut, kok segitunya ya jadi ketua gitu ya. Makanya nggak ada yang mau jadi ketua KGBN kemarin gitu ya. Dan artinya adalah bahwa sebenarnya saya melihat teman-teman di KGBN gitu ya, kalau ngobrol terkait dengan kongres dan suksesi kemarin gitu, bahwa sebenarnya teman-teman di KGBN itu sebenarnya adalah pelayan gitu. Mereka selama ini itu nyetel gitu, setel pelayan gitu. Kenapa? Ketika kita bikin TPD gitu, ya kita narasumber, ya kita yang nyiapin tempat, ya kita yang usung-usung sound system gitu, kita yang menghubungi tempatnya, yang bikin posternya dan segala macam gitu. Itu kan sebenarnya kita setel diri sebagai seorang pelayan. Selama ini ya apa yang kita lakukan ya pelayan, sampai saya punya kesimpulan bahwa guru penggerak itu ya guru yang siap jadi pelayan gitu. Jadi penggerak, ketika saya ngobrol dengan teman-teman CGP maupun CPP ya seperti itu gitu. Bahwa guru penggerak itu yang siap setel diri sebagai seorang pelayan gitu. Dan ketika kemarin di Karanganyar gitu, di Solo itu kemudian pemilihan ketua gitu, karena Pak Usman menyatakan bahwa ya pengurus sementara penggerak selamanya gitu. Ya di sana ya tidak ada yang siap untuk jadi ketua, bisa dikatakan, karena semuanya siap jadi pelayan gitu. Ketika siapapun yang muncul gitu ya orangnya jelas langsung lemes dan langsung menyanyikan jingle tadi gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan saya melihat sebenarnya kongres kemarin, positioning kongres kemarin itu sebenarnya adalah salah satunya itu adalah fungsi reuni, kalau saya bilang fungsi reuni dalam arti kita itu dipertemukan dulu di salah satu kalau tadi Pak Usman membahas tradisi gitu. Ada satu tradisi bagaimana kita menggerakkan banyak orang untuk bisa berbagi di level yang lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah tapi di tingkat nasional, yaitu di Temu Pendidik Nusantara.
Di mana kemarin ketika pandemi berlangsung, Temu Pendidik Nusantara yang mempertemukan saya dengan Pak Takdir, dengan Bu Anita tiap tahun gitu ya, yang selalu mempertemukan kami itu akhirnya dibuat dalam versi online gitu. Itu akhirnya kemarin kita ketemu itu menjadi sebuah tempat reuni gitu, dan melipir sekaligus sebagai tempat untuk charging energi kalau saya boleh bilang. Jadi reuninya para penggerak KGBN itu ya reuni sekaligus charging energi gitu. Di mana saya merasa di Pekalongan, Jawa Tengah, kami itu kami tuh masih kesulitan gitu ketemu dengan pejabat-pejabat setempat, dinas pendidikan dan seterusnya, kok kami belum begitu mesra gitu. Ketika ketemu dengan Bu Titis, kita nemu banyak trik-trik gitu. Oh gitu ya gitu. Itu charging energi banget. Termasuk kalau ketemu dengan beberapa teman yang lain yang tantangannya sama, berarti kita nggak sendirian, kita nggak gila sendirian gitu. Nah itu tuh yang menurut saya di kongres kemarin tuh fungsi-fungsi itu muncul gitu, termasuk fungsi identifikasi, setiap daerah ngumpul. Saya ketemu dengan beberapa teman dari Jakarta, ngumpul beberapa teman dari Jogja kemarin gitu. Jadi fungsi identifikasi itu juga akhirnya muncul, dan fungsi empati akhirnya yang berkembang gitu, bahwa setiap dari kita adalah penggerak. Nah, kemudian kalau ngobrol terkait dengan kongres seperti itu gitu. Jadi keadaan di sana gitu, Pak Wawan yang ditunggu akhirnya nggak datang tuh, Pak Wawan Rurung tuh gitu ya. Saya laporkan Pak Wawan gitu bahwa kemarin kegiatan di sana begitu serunya, ada banyak fungsi yang bisa dilakukan di sana gitu ya. Nyesel deh pokoknya nggak ikut datang ke Solo gitu. Nah, terus kalau selanjutnya kita ngobrol tentang arah gerak ke depan, tidak jauh seperti yang disampaikan oleh Pak Usman tadi. Bayangan saya tidak jauh sampai dengan hari ini. Memang kita hampir baru sebagian kecil kita coba obrolkan untuk bagaimana langkah ke depan seperti apa, tapi bungkus besarnya sudah disampaikan Pak Usman tadi, bahwa kita tidak akan melepas dari tradisi percakapan, tradisi regenerasi, tradisi berbagi praktik baik. Dalam artian berbagi praktik baik itu bukan hanya praktik baik kita gitu ya, tapi mengusung praktik baik menjadi bermakna. Ini tradisi yang tidak bisa dilepaskan. Selama ini Bapak Ibu hanya saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman seperti apa, tapi saya secara pribadi hanya menemukan satu proses belajar guru di mana di dalamnya tidak takut salah, dan di dalamnya itu kepercayaannya besar diberikan kepada para anggota maupun penggerak, itu ya di KGBN. Di mana saya itu masih ingat banget TPN 2000 kalau nggak salah 18 gitu ya, di Jakarta gitu, ada seorang guru TK maju ke depan gitu. Saya nggak tahu TK di Jawa Barat gitu kalau nggak salah, dia maju ke depan dengan wajahnya yang pucat pasi gitu, maju ke depan nyiapin proyektor gitu, tangannya terlihat gemetar gitu. Baru mau assalamualaikum nggak jadi, tercekat lagi suaranya gitu. Dia mau assalamualaikum nggak jadi. Saya sudah melihat saya duduk paling belakang waktu itu di ruangan saya di TPN waktu itu. Saya melihat bahwa ini ada yang nggak beres dengan ibunya, ini kenapa gitu. Sampai kemudian pecah tangisnya dan dia bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa, dia bilang gitu. Jadi itu dia narasumber di kelas itu, dan akhirnya dia memulainya dengan tangis dan sambil bergetar dia bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa jadi narasumber di sini. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh peserta di situ? Setahu saya selama ini kalau guru gitu udah dipasang posternya, udah pasang judulnya, mau tampil jadi narasumber, di depan ternyata kok seperti itu yang terjadi. Apa muncul dari peserta? Paling gitu. Tapi saat itu enggak. Ibu-ibunya bangun serentak memeluk dia, Bu, Ibu bisa. Ibu bisa. Ibu nggak ada masalah. Kita semua guru kok, Bu. Kita semua sama guru. Cuma Ibu melihat kami dari luar kota aja. Tapi kita ini semua guru. Saya sayang bapak-bapak nggak bisa ikut meluk ke depan gitu. Tapi saya di situ betul-betul ikut merasa bergetar, Pak Syam. Serius, saya saat itu merasa bergetar bahwa kok ada gitu komunitas guru segila ini gitu. Kok ada komunitas guru yang menurut saya lain daripada yang lain. Itu yang membuat saya semakin cinta gitu di kegiatan ini. Ternyata itu yang terjadi. Karena Bapak Ibu sebelumnya di tahun yang sama di tempat kami di Pekalongan, kami itu mengalami hal di mana kalau ada temu pendidik daerah, ada narasumber di depan, kita kan pasang poster kemana-mana gitu. Itu selalu ada peserta yang bukan anggota, dia masuk grup enggak, tapi dia tiba-tiba ikut hadir. Di mana dia hadir itu kayaknya pengen ngetes narasumber gitu.
nanya sambil tanyanya itu sambil ini ya menjurus banget, tajam banget pertanyaan-pertanyaannya dan tidak berhenti terus mengejar terus gitu. Nah, jadi itu yang terjadi keresahan di tempat kami dan sampai akhirnya di 2018 itu kami punya satu aturan tak tertulis di mana temu pendidik daerah itu tidak selamanya harus ada sesi tanya jawab gitu. Karena kita ketika minta guru untuk berbagi, dia di depan, kemudian dia belum siap untuk ada sesi tanya jawab, nggak perlu ada gitu. Ini kan tradisi-tradisi yang terus perlu kita pupuk gitu. Ya, jadi bagaimana di daerah itu formatnya terus disesuaikan dengan keadaan di tempat teman-teman, termasuk namanya sekarang ada di Bogor, Tales Bogor, di banyak tempat tuh ada punya nama masing-masing gitu. Itu kan membuktikan bahwa yang kita dorong itu bukan hanya berbagi praktik baiknya, tapi bagaimana cara mengemas praktik baik ini biar bermakna gitu. Termasuk kepemimpinan gagasan, bagaimana kita itu dari dulu kuat akan gagasannya gitu. Dan ini adalah tradisi yang perlu kita rawat, termasuk fleksibilitas. Kita adalah organisasi profesi guru yang berawal dari komunitas, karena berawal dari komunitas kerasa banget komunitasnya gitu, di mana guru belajar selama ini tuh kan harus nyiapin tempat, harus ber-AC, harus makanannya itu di kotak gitu kan, ya konsumsinya harus segitulah anggarannya, narasumber harus kalau nggak luar kota kayaknya kurang gereng dan seterusnya gitu. Tapi kita membuktikan Bapak Ibu gitu bahwa kita tuh di taman jalan, kemarin di Rembang ya kalau nggak salah, TPN Rembang itu malah di pinggir pantai gitu. Ya jalan-jalan aja nggak ada masalah, karena esensi belajarnya yang kita kuatkan, dan ini adalah tradisi yang perlu kita rawat untuk menjadi arah gerak kita ke depan. Kolektivitas, kepemimpinan gagasan, bagaimana kita membangun percakapan bermakna melalui percakapan di grup, melalui percakapan di berbagai praktik baik, kemandirian gitu ya. Itu kayaknya menjadi satu hal yang memang menjadi ciri banget ke kita gitu ya, fleksibilitas dan tidak takut salah, memberi kepercayaan penuh kepada guru-guru untuk meyakini bahwa dirinya adalah ahli. Itu menjadi satu hal yang perlu terus kita pupuk gitu teman-teman ke depan. Nah, kemudian terkait yang poin kedua yang disampaikan Pak Usman tadi, inovasi gitu. Saya sangat sepakat gitu, jangan sampai gitu apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Bahkan kalau saya boleh bilang seharusnya itu jadi brandingnya kita. Bapak Ibu, Bu Anita dan teman-teman gitu yang guru penggerak dan pengajar praktik gitu yang bergelut di sana di program tersebut. Kalau kita ngobrol atap sekarang, apa itu pantas kalau kita nyebut atap itu milik KGB gitu? Udah enggak. Atap itu udah milik pendidikan guru penggerak gitu ya kan gitu. Itu kita padahal di kita atap itu udah dari dulu gitu. Udah dari dulu kita itu memegang atap itu sebagai salah satu tulang belakang bagaimana kita berbagi praktik baik dan menggerakkan teman-teman guru. Dari kita mulai percakapan bermakna di grup, kita pakainya atap gitu ya. Apa saja tantangannya, apa aset yang dimiliki, aksi apa yang kira-kira bisa kita lakukan malam ini dari percakapan ini, dan perubahan apa yang kita harapkan. Sampai kemudian temu pendidik daerah menggunakan atap, temu pendidik Nusantara kita pakai atap. Dan sekarang ketika negara mengambil itu gitu ya, ketika negara mengambil atap itu sebagai salah satu dari produk gitu, produk di salah satu programnya gitu, kita udah nggak bisa lagi gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya berpikir bahwa ke depan terkait dengan inovasi ini, kita akan mulai mencoba menginovasikan bagaimana agar tradisi-tradisi kita tadi, temu pendidik, percakapan bermakna dan seterusnya, itu bisa kita bangun lebih dalam, pasti yang pertama gitu ya. Kemudian lebih dalam artinya itu kedalamannya itu kedalaman diskusi, kemudian juga kedalaman capaian ke lebih luas, mungkin lebih luas ke lebih banyak orang gitu ya. Dan selanjutnya juga memanfaatkan circle yang kita punya. Bapak Ibu kita itu punya KGC. Bapak Ibu kita itu dekat banget sama KPM gitu ya. Kita dekat banget dengan JSMB yang isinya kepala sekolah. KGC dan KPM itu isinya teman-teman yang suka bikin modul gitu. Kemudian kita juga dekat banget dengan pengawas belajar Nusantara, komunitas pengawas belajar Nusantara gitu. Dan di situ itu kita bisa gitu, kita bisa gunakan
untuk menginovasikan kembali tradisi-tradisi yang udah kita punya kemarin gitu. Saya pernah membayangkan bagaimana gitu. Saya juga sempat ngobrol ke Pak Usman gitu. Bagaimana agar TPD ini bisa rutin dilakukan gitu. Hanya dengan menambahi TPD itu dengan TPD itu kan selama ini kan kelas kemerdekaan ya. Orang berbagi gitu kan, berbagi kemudian ada tanya jawab atau tidak ada tanya jawab gitu. Nah, kemudian hanya dengan menaikkan TPD ini ditambah dengan satu kelas namanya kelas kompetensi, yang dimana di kelas kompetensi itu tujuannya bukan hanya berbagi tapi meningkatkan kompetensi dari si guru peserta, di mana di TPD yang ada kelas kompetensi ini kelas kompetensi ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang memang sudah resmi menjadi anggota KGBN dengan menunjukkan KTA-nya gitu. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita nambahin satu kelas kompetensi. Bapak Ibu, pembuat modulnya ada di KGC, di KPM, di YGB, pembuat modulnya ada gitu. Dan modul-modul yang dibuat, kita udah membuktikan modul-modul yang mereka buat adalah modul-modul yang luar biasa. Dan kita juga nggak bisa menyingkirkan bahwa teman-teman pembuat modul juga orang-orang KGBN juga gitu. Mereka juga bisa gitu membuat modul tersendiri. Terus kemudian kalau memang seandainya bisa gitu, TPD kita tambahi dengan satu kelas kompetensi yang hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang dari yang punya kartu anggota gitu. Bayangkan orang-orang akan berlomba-lomba untuk bikin kartu anggota agar bisa ikut masuk kelas kompetensi ini gitu, teman-teman. Sesimpel itu. Inovasi yang hanya menambahkan TPD menjadi ditambahi dengan kelas kompetensi. Kalau seandainya kelas kompetensi itu membahas modul dari KGC, otomatis berarti di situ udah ada KGBN, ada KGC, apalagi kalau memanfaatkan sekolahmu, ada sekolahmu gitu. Jadi sampai dengan fungsi yang di bawahnya, yaitu fungsi relasi, jadi tadi merawat tradisi, kemudian inovasi, dan berikutnya ada relasi. Relasi ini juga semakin kuat gitu. Relasi kita itu semakin kuat, semakin memiliki. Dan yang berikutnya lagi tradisi yang nggak boleh dihilangkan gitu ya. Kalau menurut saya tadi ada yang terlewat satu, apa itu? Tradisi untuk tadi fleksibel melihat bahwa kalaupun nanti ada TPD pesertanya itu cuma 1 atau 2 orang, it's okay, nggak ada masalah. Di KGBN tuh udah kayaknya udah pernah semua deh. Tanya tuh Pak Usman. Pak Usman tuh pernah mengundang orang yang datang 2 orang, itu pasti pernah. Saya udah berkali-kali gitu. Saya kemarin ngobrol sama Pak Kumar gitu di Pemalang. Saya udah pernah bro kayak gitu. Jadi hampir semua, saya kira Bu Anita dan kawan-kawan juga pernah merasakan. Sampai di Sijunjung Pak Syam itu saya yakin juga pernah merasakan. Saya ngobrol sama Bu Sihasuti di Sijunjung gitu. Saya udah nyiapin snack. Snacknya saya yang beliin. Yang datang cuma 2 orang itu udah pernah. Dan saya kira itu tradisi baik gitu. Dan coba bayangkan Bapak Ibu, itu gak ada masalah. Orang mengatakan, mungkin beberapa orang mengatakan itu KGBN kok kurang kerjaan banget gitu. Udah bikin poster, koar-koar yang datang cuma 2 orang gitu. Tapi kok ya masih bikin aja tiap bulan gitu. 2 orang itu untuk 1 bulan pertama karena kita meyakini itu. Coba bayangkan istiqomah ada 2 orang terus dalam setahun gitu ya. Ada 10 kali TPD, 20 orang berhasil kita kumpulkan. Dan 20 orang berhasil kita ajak untuk diskusi gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang menurut saya ini jadi arah gerak ke depan bahwa merawat tradisi-tradisi baik itu, dan tradisi baik itu perlu kita inovasikan agar ini bisa menjadi hal-hal yang luar biasa. Dan yang terakhir, saya kira membangun relasi ini yang masih jadi PR banget di kita, bahwa teman-teman sadarilah, yakinilah bahwa KGBN itu nggak bisa sendirian, gitu. KGBN itu nggak bisa sendirian. Kita perlu menggandeng dinas, kita perlu menggandeng para pengawas, kita perlu menggandeng bupati, wali kota. Perlu kita ajak Bapak Ibu. Jangan sampai kita koar-koar sendirian di daerah gitu. Sekeren itu kegiatan teman-teman, sangat disayangkan kalau teman-teman tidak bisa mendapat apresiasi. Apresiasi dalam arti tidak harus dapat barang atau dapat apapun ya. Tapi artinya apa yang kita lakukan sekarang gitu di daerah itu sudah pantas teman-teman untuk berkolaborasi dengan para pengambil kebijakan. Sehingga apa yang kita perjuangkan itu juga bisa mempengaruhi kebijakan. Saya ingat dulu di angkatan awal gitu di KGBN dulu ada piramida terbalik gitu. Dan ternyata hanya dengan membalikan piramida itu kita bisa mempengaruhi para pejabat-pejabat di atas kita, sehingga dia bisa mendukung praktik baik kita ini gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu arah gerak yang ke depan yang pengen kita coba diskusikan, terus kita munculkan percakapan-percakapannya dan seterusnya. Tidak jauh seperti yang disampaikan Pak Usman tadi, itu menjadi
menjadi 3 poin terpenting, dan tentunya relasi ini juga salah satu yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita ini mencoba membahas lebih banyak di KGBN ini terkait dengan advokasi gitu. Jadi advokasi ini juga pengen kita diskusikan lebih intens gitu ya, agar kita juga mulai mencoba belajar terkait dengan seperti apa dampak kebijakan gitu ya, kebijakan terhadap ekosistem belajar kita. Sehingga dari diskusi-diskusi terkait dengan kebijakan itu, ke depan harapannya juga akan muncul karir-karir teman-teman gitu. Karena ada banyak loh teman-teman kita yang sebenarnya cocok untuk berkarir di ranah kebijakan. Saya lihat Pak Syam, kemudian Bu Anita, Pak Usman Jabar sendiri. Pokoknya kalau judulnya kemampuan organisasi di Sulsel, saya nggak usah absen deh, kayaknya nggak ada yang nggak gitu ya. Teman-teman Sulsel itu penyumbang pemahaman organisasi terbesar di BPN kalau saya boleh bilang gitu. Jadi pengalaman organisasi teman-teman Sulsel itu banyak banget jadi bahan belajar buat teman-teman daerah yang lain gitu. Maka dari itu kayaknya itu perlu kita diskusikan lebih jauh terkait dengan advokasi, juga terkait dengan karir-karir teman-teman. Mungkin itu Bu Suryaningsih, semoga ada banyak ide-ide dari teman-teman untuk membungkus itu menjadi lebih rapi lagi. Mungkin itu Bu Suryaningsih. Oke Pak, makasih banyak. Saya sangat menyimak ini Pak. Jadi betul-betul yang dikatakan Pak Nuno maupun Pak Usman ini semuanya menginspirasi kita malam ini, Bapak Ibu hebat ya. Jadi Pak Nunuk ini akan menyambung kembali, menjaga tradisi yang sudah ada dengan melakukan atau menekankan pada inovasi-inovasi. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, kira-kira tantangan apa ke depan yang kira-kira BPN akan hadapi nih Pak? Oke, ke saya atau ke Pak Usman nih? Ke Pak Nunuk dulu lah. Tantangan ke depan yang baru kita analisis kemarin itu adalah komunikasi. Semakin luas, saya yakin gitu ya. Saya sangat meyakini bahwa dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh teman-teman KGBN gitu, siapa sih yang nggak tertarik belajar dengan sefleksibel ini gitu, nggak takut salah, diberi kepercayaan, semua orang boleh mengeluarkan gagasan, gotong royongnya kuat banget gitu ya, berbagi itu dianggap sebagai sebuah sarana belajar lagi. Itu kita ngobrol ini hanya butuh cerita gitu, hanya butuh cerita dengan beberapa teman di daerah yang belum ada KGBN-nya. Saya yakin mereka mau gitu untuk bergabung dengan kita. Maka dari itu saya sangat meyakini gitu, sangat meyakini dengan banyaknya teman-teman yang akhirnya nanti akan mempercakapkan ini semakin cepat gitu ya. Apalagi kita sudah memunculkan BPP gitu. Maka dari itu saya kira berikutnya adalah bagaimana komunikasi antar lini gitu ya, antar lini dari mulai BPK ke provinsi ke BPN gitu, itu bisa terjalin dengan baik gitu. Ya, itu saya kira itu menjadi tantangan yang menarik ya untuk kita kalau saya boleh bilang kita taklukkan bersama-sama gitu dari segala lini gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjalin komunikasi dengan baik gitu ya, kalau seandainya perangkat kita gitu belum kita siapkan. Maka dari itu kita perlu siapkan dulu agar ya harapannya memacu teman-teman di provinsi itu semakin banyak tumbuh gitu ya, sehingga teman-teman provinsi ini bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk berkomunikasi lebih intens dengan teman-teman di itu kan jadi jembatan tuh provinsi. Bu Anita tuh jadi jembatan, jadi teman-teman antara BPK, kemudian Bu Anita bisa kemudian ngobrol lebih jauh gitu. Karena kalau seandainya dari BPN harus ngobrol langsung dengan semuanya, pasti kan butuh waktu gitu ya yang lebih panjang gitu. Nggak mungkin kita hanya 2 jam kita ngobrol untuk seluruh Indonesia, itu akan jauh lebih berat. Jadi saya kira ini komunikasi ini perlu kita jadikan sebagai sebagai tantangan kita ke depan gitu, terkait dengan sesuai dengan arah gerak yang tadi kita coba ketengahkan gitu Bu Suryaningsih. Wah, luar biasa sekali Pak. Betul ya Pak ya. Jadi komunikasi, bagaimana kita membangun komunikasi efektif dengan seluruh pihak. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya banyak juga yang japri nih Pak. Gimana caranya bergabung ke KGBN? Seperti itu. Nah, baik. Mungkin dari pemaparan Pak Nunu dan Pak Usman ada di antara teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand.
atau boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada Pak Takdir dan Pak siapa ini? Pak Sulbar Majene, Pak Ramli ya? Oke, Pak Ramli dulu. Silahkan kemudian disusul oleh Pak Takdir. Ditujukan ke narsum yang mana Pak ya? Oke, siap pemandu, makasih banyak. Mohon izin ini senior Pak Takdir. Saya lebih duluan ini. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kondisi Majene masih agak hujan. Selamat malam Ketua. Selamat malam teman-teman Majene. Ada dua ketua kita malam ini, satu di selatan, satunya lagi di timur ya. Ya. Sebelum mungkin mohon izin Ketua bertanya, saya pengen bercerita sedikit nih. Alhamdulillah apa yang dialami KGBN Majene. KGBN Majene ini sih cukup beruntung karena selalu ada penolong buat dalam membangun kegiatan-kegiatan, mengadakan kegiatan-kegiatan di Majene. Salah satu misalnya ketika kawan-kawan 2018 19 itu melakukan nobar Merdeka Belajar itu di kafe, kemudian di ruang kelas, Majene malah melakukan kegiatan itu justru di hotel. Nah, karena beruntungnya salah satu pengurus KGBN Majene itu dia owner di salah satu hotel. Nah itu. Kemudian di TPN kemarin diberikan sarana fasilitas oleh BPMP, selain ruang kegiatan, aula, diberikan juga kamar untuk inap peserta. Makanya mungkin Majene yang bisa melakukan 2 hari di kegiatan itu. Nah, dari cerita itu kemudian alhamdulillah di jadwal yang bersamaan ketika saya mengikuti kongres kemarin, ternyata ada undangan yang sama. Diundang juga oleh BPMP dan BPG untuk hadir bersama dengan kepala dinas dan jajarannya di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk merancang modul dan melibatkan komunitas. Dan alhamdulillah ada kawan yang didelegasikan, dan hasil dari delegasi itu kemudian ternyata pemerintah daerah dalam hal ini dinas meminta semua program-program KGBN Majene untuk dimasukkan dan dibahas di anggaran. Nah, jadi dari cerita itu kemudian saya mencoba merefleks kembali apa yang disampaikan Mbak Ella, apa yang disampaikan barusan Pak Ketua, bahwa piramida ini mesti terbalik. Kalau dulu misalnya kita yang minta tolong sama pemerintah, maka hari ini kita mesti harus mengatakan bahwa apa sih yang pemerintah bisa bantu buat kita. Nah, artinya saya mencoba mengajak kawan-kawan di BPK ini untuk mendorong bahwa ternyata kita punya program nih masing-masing. Dan program itu tentu berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan dan kelebihan masing-masing daerah. Nah, contoh misalnya di Majene ini insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan kegiatan. Itu kan namanya sebenarnya tidak mesti semua nama-nama yang kita gunakan itu temu pendidik daerah, temu pendidik regional, itu kan tidak mesti. Tapi paling tidak semangat belajar dari kegiatan-kegiatan itulah yang menginspirasi kita untuk membentuk mungkin dengan brands yang lain. Tapi semangatnya sama. Contoh misalnya Majene dalam waktu dekat insya Allah akan mengadakan kegiatan festival guru belajar. Nah, harapannya di kegiatan itu mohon izin mungkin ke depan bisa berkolaborasi dengan ketua dan mungkin dalam waktu dekat itu bisa dijadikan sebagai program bersama kolaborasi. Kalau istilah sekarang gotong royong istilahnya kan, tapi apapun itu bagian dari kolaborasi itu. Tinggal sebenarnya kelemahannya ini yang di daerah, mohon izin akses ini Ketua. Gimana sih membangun, katakanlah misalnya
ketika ada kegiatan-kegiatan pusat nih, katakanlah kegiatan-kegiatan yang ada di pusat, terkadang itu tidak nyampe ke daerah. Terkadang ya, mohon maaf, mudah-mudahan saya aja yang ngerasa seperti itu. Mudah-mudahan Jenis Ponto, Sinjai tidak seperti itu. Artinya nanti akan sampai ke daerah itu ketika misalnya itu kegiatan, ya ini kegiatan, katakanlah kegiatan yang tidak berhubungan dengan budgeting. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan itu. Nah, saya harapan-harapan ke depan itu akselerasi itu bisa terjaga, bisa terawat. Jadi sehingga KGBN daerah ini misalnya yang kan kelemahan, salah satu kelemahan KGBN daerah sesungguhnya adalah kalau misalnya di pusat, yang dilakukan pusat adalah merawat relasi. Justru yang di daerah belum sampai di level itu. Di daerah baru sampai di level bagaimana membangun relasi. Ya, jadi mungkin ke depan mohon izin Ketua, apa boleh ya difasilitasi nih daerah-daerah bagaimana bisa sampai ke akses itu. Ya, mungkin itu sementara dari saya Pak Ketua. Terima kasih Pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Pak Ramli ini juga bercerita tentang perjuangan KGBN di daerahnya Pak ya. Gimana Pak Nunuk dan Pak Usman nih mau menanggapi, silahkan. Oke. Pak Usman mau duluan? Oke, siap. Nah, saya kira ini menarik gitu ya, seperti bagaimana KGBN ini udah bahkan diajak untuk ngobrol anggaran dan segala macam, itu kemesraan dengan dinas ini yang saya tangkap ya, nanti dikoreksi Pak Ramli kalau seandainya saya menangkapnya keliru gitu. Tapi kemesraan dengan dinas yang seperti ini itu tuh yang kita sebut dengan merawat relasi sebenarnya Pak Ramli gitu. Jadi kalau tadi Pak Ramli mengatakan bahwa ini masih membangun relasi, itu hampir seluruhnya Pak. Termasuk kami di KGBN juga saat ini juga terus membangun relasi. Ini kemarin baru Bu Devi kirim ke surat ke Komisi 10 gitu. Kita pengen membangun relasi juga ke sana. Kemarin juga kita pengen mendorong adanya diskusi terkait dengan gaya hidup berkelanjutan gitu. Kita coba masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan yang memang concern di hal tersebut gitu. Ya kita juga sedang membangun relasi. Artinya adalah bahwa jangan sampai kita ini terkungkung gitu ya, terkungkung sendiri karena beberapa atau saya sendiri yang merasakan gitu di daerah saya gitu. Awalnya itu kita terlalu pede Pak Ramli. Kami itu terlalu pede seperti yang disampaikan Pak Ramli tadi. Kami terlalu pede bahwa pemerintah, kamu tuh yang butuh kami loh gitu. Mau ngobrol Merdeka Belajar gitu, mau ngobrol guru penggerak. Kita yang udah ngobrol dari dulu gitu. Ya kalian tuh baru dengar sekarang. Itu tuh kami tuh di 2019 tuh gitu Bapak. Tapi setelah itu kami kan menunggu. Ya ntar aja, tunggu aja, kita yang akan dihubungi sama mereka gitu. Tapi mereka nggak seperti itu ternyata Pak Ramli gitu. Model-model orang-orang di teman-teman kita di sana itu nggak seperti itu gitu. Artinya adalah kita perlu juga merangkul gitu. Kita perlu juga datang, kita perlu juga membangun percakapan-percakapan gitu ya dengan teman-teman di dinas pendidikan, dengan bupati wali kota. Itu perlu kita lakukan itu gitu. Nah, terkait dengan komunikasi itu yang saya katakan tadi Pak Ramli, tantangan ke depan saya pikir itu adalah komunikasi. Paling simpel aja deh, bagaimana kita memanfaatkan platform Telegram saat ini. Dan ternyata saya aja membuka Telegram itu belum tentu sehari sekali gitu. Itu awalnya kan gitu ya, ketika kita pertama padahal itu backbone kita, itu tulang belakang komunikasi kita itu di Telegram. Sedangkan saya sendiri awalnya gitu Telegram itu belum terlalu menjadi familiar banget gitu. Nah, itu tuh menjadi salah satu hal kulit luar gitu terkait dengan komunikasi. Maka dari itu saya merasa ini tantangan ini perlu kita diskusikan lebih serius gitu ya, bagaimana agar komunikasi ini bisa lebih mudah. Dan peluncuran buku anggota kemarin itu menjadi salah satu cara kita berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi terutama bagi teman-teman yang masih baru gitu, masih gagap-gagap, TPD itu nanti seperti apa, rekrutmen anggota itu kayak apa, dan seterusnya gitu, itu bisa menjadi itu. Dan ke depan sepertinya Pak Ramli terkait dengan tantangan komunikasi ini akan ada banyak panduan-panduan seperti yang disampaikan Pak Usman tadi gitu.
akan ada banyak panduan-panduan yang kita pakai gitu ya, yang akan kita gunakan sebagai salah satu sarana kita menyebarkan lebih banyak komunikasi ke teman-teman semua gitu. Dan kita patut berterima kasih dengan Pak Usman dan kawan-kawan gitu ya. Websitenya KGBN yang wajah baru sekarang sudah on kembali gitu ya. Dan itu sebagai salah satu cara kita belajar juga teman-teman, bagaimana mengelola website tingkat nasional itu juga tidak mudah gitu ya. Itu jadi satu, menurut saya jadi hal baik gitu ketika website ini bisa menjadi salah satu backbone tambahan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Gitu Pak Ramli, dan saya sangat terbuka Pak Ramli jika seandainya memang dalam rangka membangun relasi di Majene, kira-kira kita perlu support perlu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan pernah sungkan untuk ketok pintu gitu Pak Ramli gitu ya, dengan Bu Anita, dengan kami di teman-teman di BPN gitu. Jangan pernah ragu ketok pintu, apapun yang bisa kita lakukan seminimal mungkin kita diskusi deh, kita meet dulu, kita kira-kira triknya apa ya untuk kita mengegolkan rencana beberapa teman-teman Majene ke depan agar bisa muncul bangunan relasi yang kokoh gitu di Majene. Itu jangan pernah sungkan Pak Ramli dan teman-teman semua gitu, karena sekali lagi tantangan komunikasi ini harus kita pecahkan bersama-sama. Makanya mungkin Bu Anita juga dan teman-teman dari BPP mungkin nanti akan lebih banyak gitu, akan lebih banyak mendengar dan mempercakapkan agar komunikasi itu terus berlangsung. Mungkin itu Pak Ramli. Siap Ketua, makasih banyak. Oke, begitu Pak Ramli ya. Nah, setelah mendengarkan dari Pak Nunu, kita juga dengarkan dari Pak Usman nih Pak. Silahkan. Oke, teman-teman, saya hanya menambahkan ya. Setahu saya di struktur yang sekarang itu kan juga, kalau saya lihat ya, bangunannya itu ada beberapa yang berubah teman-teman. Hubungan luar negeri, jadi sekarang di struktur KGBN pusat itu yang saya lihat itu amati ada hubungan luar negeri. Kenapa penting hubungan luar negeri? Karena kan jadi ini juga tantangan. Melihat kita itu harus melihat, jadi untuk mengukur kita seberapa cepat, seberapa jauh, maka bandingannya itu memang harus selevel lebih tinggi teman-teman. Itu kan ini yang saya pelajari ya, bahwa selama ini memang KGBN itu ekosistemnya kan memang selalu di-challenge teman-teman dengan tantangan yang lebih tinggi. Ini ya nggak apa-apa nih, karena ini banyak ketua-ketua saya mesti sampaikan. Pada saat saya cerita tentang ini maaf ya, tentang PGRI, tentang IGI, tentang macam-macam teman-teman, KGBN kok justru dibilang gini, kenapa bukan organisasi profesi Brasil gitu, kenapa bukan organisasi profesi gurunya India, atau yang terdekat itu dari kita adalah Singapura teman-teman. Jadi bayangkan itu kalau challenge kita itu memang harus level lebih tinggi teman-teman. Itu baru kita bisa melihat kira-kira kita bisa bergerak cepat atau enggak. Nah ini yang saya lihat teman-teman, termasuk bagaimana pelibatannya KGBN di Teach for All, jejaring guru-guru internasional, sehingga yang nggak menutup kemungkinan gitu teman-teman, yang guru-guru Sulsel pun misalnya nih, saya nggak bilang siapa ya, tapi bisa jadi satu dari siapa di Sulsel yang kira-kira tiba-tiba mewakili guru-guru KGBN ke India misalnya ya teman-teman, bicara di India, bicara di Singapura, atau mungkin paling tidak bicara di Amerika Latin lah kira-kira teman-teman. Itu bidang yang pertama. Yang kedua, sekarang ada nama bidangnya itu kerjasama dan dukungan publik. Kenapa? Kalau dulu nama bidangnya itu kerjasama dan penggalangan dana. Sekarang ini akan lebih concern, akan lebih fokus membangun percakapan dengan pihak ketiga, teman-teman. Bagaimana upaya organisasi untuk bisa mendapatkan dukungan dari dinas pendidikan. Ya tentu saja modal kita adalah bukti, teman-teman. Modal kita adalah surat kabar guru belajar, modal kita adalah praktik baik, modal kita adalah narasi.
teman-teman. Karena kan ya ini juga harus nih, bahwa kekuatan terbesar teman-teman daerah itu kan sebenarnya cerita, itu teman-teman. Makanya kita akan cukup kesulitan kalau kita nggak punya cerita. Kalau saya ditanya apa yang mesti kita jawab, kita bawa ke dinas pendidikan, ya cerita, teman-teman. Bahwa sukses yang dilakukan oleh teman-teman Majene itu kan sesungguhnya bagian dari narasi, bagian dari cerita yang mestinya juga didengarkan oleh pihak lain, teman-teman. Nah, jadi sekarang di KGBN Pusat itu akan lebih concern gimana memastikan bahwa teman-teman daerah itu memiliki jalur komunikasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan, dengan pihak pemerintah, dengan persatuan orang tua murid, dengan ekosistem lain lah. Itu kira-kira teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman di Majene, di Sulbar tadi, kira-kira bisa menjawab kegalauan itu ya. Modelnya, bentuknya, gimana kerjasama itu berlangsung, saya nggak bisa bicara gitu. Mungkin Pak Nuno yang nanti bisa memastikan gitu ya. Setahun perjalanan, 2 tahun perjalanan, mungkin sudah bisa memberikan model kolaborasi, model kerjasama apa yang kira-kira lebih apik gitu teman-teman. Yang ketiga, yang saya lihat di bangunan struktur itu adalah advokasi dan kebijakan gitu. Kalau dulu misalnya KGBN itu lebih fokus pada tidak berarti kita meninggalkan tradisi praktik baik, itu akan tetap, tapi KGBN juga nggak boleh kehilangan isu, teman-teman. Kenapa penting? Misalnya nih, ini penting saya cerita. Ketika teman-teman cerita yang lain tentang RUU gitu, menolak menerima rancangan undang-undang Sikitnas itu kadang-kadang kita tertohok karena kita hanya sampai pada percakapan tentang kesejahteraan gitu. Wah, malah kadang-kadang kita senang, alhamdulillah gitu, RUU ditolak, itu berarti ada jaminan sertifikasi ke kita. Padahal yang lebih memprihatinkan misalnya nih, karena ada lebih dari sekitar 1,6 juta teman-teman yang justru sertifikasinya nggak pasti, teman-teman. Itu kan jadi penting. Lalu gimana dengan nasib teman-teman kita yang swasta? Jadi seakan-akan itu kan guru Indonesia itu kan hanya pegawai negeri. RUU Sikdinas ini hanya mengamini teman-teman, gitu, guru-guru negeri. Padahal gimana dengan yang di swasta? Gimana yang sekarang nasibnya di PAUD yang nggak diakui sebagai guru? Gitu. Itu kan nggak pernah jadi bahan pembahasan teman-teman. Kenapa? Karena yang lain itu hanya menggiring opini tentang sejahtera enggaknya, tentang pencaharian dan seterusnya teman-teman. Tapi gimana lalu lintas murid, gimana keberpihakan murid, gimana isu-isu ketidakadilan, pemerataan yang jauh lebih dahsyat sebenarnya, itu nggak pernah muncul di permukaan. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman, sehingga pada periode ini saya melihatnya KGBN juga akan lebih fokus untuk lebih aware dengan isu-isu kebijakan. Contoh lain teman-teman, kenapa ini penting? Kenapa guru harus ngajar 24 jam sih? Gitu. Bayangkan itu, kita ngajar, sebelum ngajar pun ini sudah ada. Guru itu harus ngajar 24 jam. Gitu. Tanpa tahu why-nya, kenapa mesti 24 jam? Gitu ya. Sementara percakapan kita kan harusnya, saya guru yang justru juga punya karir protean gitu ya. Saya harusnya, negara mestinya menghormati hak saya hanya untuk memilih 4 jam. Enggak Pak, saya hanya mau memilih 4 jam. Silahkan penghasilan saya dibayar yang cuma 4 jam gitu. Tapi apakah negara membiarkan ini? Enggak, teman-teman. Apakah pernah dibahas? Enggak pernah. Kenapa rombel itu hanya misalnya satu rombel itu 32, 28 gitu ya, 24 itu misalnya. Tanpa ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kenapa? Karena memang nggak pernah dibahas. Nah, periode ini saya melihat gitu, teman-teman KGBN akan lebih aware gitu dengan isu-isu ini. Hal-hal teknis lah yang banyak mengatur tentang lalu lintas percakapan, hubungan kita di sekolah, tata cara pembelajaran kita di ruang kelas,
dan seterusnya. Ini mungkin teman-teman. Jadi jawaban saya salah satunya menjawab tentang keresahan teman-teman di Sulbar tentang bagaimana membangun ekosistem kolaborasinya, kerjasama dan seterusnya. KGBN pusat harus memastikan bahwa ada jalan alternatif yang bisa dipilih oleh teman-teman daerah untuk bisa berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerahnya sendiri, teman-teman. Karena percayalah bahwa banyak bukti yang sudah dihasilkan, banyak mudik yang sudah kita lakukan. Sayangnya teman-teman itu belum mempengaruhi. Kenapa belum mempengaruhi? Karena nggak tersampaikan secara apik, Bapak Ibu teman-teman. Padahal ada daerah yang sudah membuktikan modalnya hanya surat undangan gitu. Kemudian dinas pendidikan setempat hadir di festival karya. Mereka melihat loh, ada gini toh. Itu kan kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang begitu. Ada banyaklah kasus-kasus seperti itu. Saya itu istilahnya teman-teman, kadang-kadang pagar kita memang harus dibuka ini lebar-lebar untuk banyak tamu yang bisa masuk lah kira-kira ke sekolah-sekolah kita. Itu sih mungkin Bu Surya untuk sementara dari saya ya. Modelnya saya nggak tahu pasti. Nanti bisa ditanya ke Pak Nuno setahun ini jalan, maka mungkin bentuknya sudah bisa ada teman-teman. Oke, keren sekali Pak Usman. Makasih banyak. Begitu Pak Ramli ya. Jadi pencerahan dari Pak Nuno dan Pak Usman. Nah dari tadi nih ada yang angkat tangan, ada Pak Takdir dan Pak Ahmad. Saya ke Pak Takdir dulu deh, ke Sinjai dulu. Silakan Pak Takdir. Iya, terima kasih Bu Surya. Ya, ini teman seperjuangan perjalanan pulang kemarin dari Solo ke Makassar, luar biasa. Teman-teman yang lain. Iya. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar sebenarnya ini. Tidak perlu juga bertanya lah, hanya memberikan sedikit refleksi. Ya, sebenarnya begini, kalau saya melihat ini antara dua ketua ini, dua ketua kita ini semua bapak-bapak. Ketika kita membandingkan, menganalogikan dengan panitia kemarin pada saat kongres, ini sungguh luar biasa. Kemarin pada saat kongres semua digawangi oleh ibu-ibu. Ini yang sebenarnya sampai sekarang saya masih berpikir ini, masih penasaran ini. Pada saat mulai pertama sampai selesai kongres, itu semua ibu-ibu loh. Hampir 90% itu ibu-ibu. Saya melihat bahwa memang ada sebuah ideologi yang sangat luar biasa ini yang terbangun di KGBN, bahwa ternyata peluang dan bukan keberpihakan sih, bukan. Memang ibu-ibu ini memiliki sebuah pemikiran yang sangat luar biasa ketimbang kita ini laki-laki. Tapi ibu-ibu juga tidak bisa bergerak tanpa laki-laki yang membackup di belakang ya. Misalnya pasang spanduk lah, angkat-angkat lah, panjat dan seterusnya, itu yang paling sederhana. Yang pasti bahwa KGBN telah mengajarkan sebuah hal yang sangat luar biasa bagi kami. Dan itu juga yang sering kita ikuti apa yang dilakukan oleh KGBN, BPN, KGBN. Itu juga yang sering menjadi diadopsi di teman-teman di daerah seperti apa dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan nanti ini program ke depannya ini lebih luar biasa. Kemudian imbasnya juga ke daerah ini lebih keren lagi, lebih mengena, dan pada akhirnya kita juga bisa berdiri dan bergerak bersama ke depannya. Yang pasti kalau ketika Pak Usman berbicara dan Pak Nunu berbicara, ini dua hal yang saya melihat bahwa ada sebuah ideologi kebasahan yang sangat kencang di sini. Saya itu menyimak baik-baik loh, kata demi kata, kalimat demi kalimat, akhirnya dari paragraf itu menjadi sebuah wacana yang sangat keren. Saya melihatnya seperti sebuah metafora yang disampaikan, dan di antara metafora itu muncul sebuah hiperbolis yang menggetarkan, gitu loh, menggetarkan. Bahkan lebih intensif sekali, sehingga kami menilai bahwa apa yang disampaikan beliau ini memang betul-betul seperti kisah tak berujung, selalu dinanti dan dirindukan. Itu yang paling penting. Dan perjuangan-perjuangan sebenarnya yang sudah dilakukan oleh KGBN, saya melihatnya seperti sebuah ideologi dalam perjuangan dari sastra feminisme ini. Kenapa saya membahasakan seperti itu?
karena ada sebuah wacana yang mungkin nanti Pak Ahmad Darman bisa memperkuat nanti dari apa yang saya sampaikan karena beliau ahlinya ini. Seperti ini, saya melihat perjuangan teman-teman di KGBN ini seperti apa yang diperjuangkan oleh feminisme dalam konsep sastra. Maksudnya begini, itu di konsep sastra itu di feminisme disebutkan bahwa ada sebuah kalimat seperti ini. Kalau ibu mencuci piring, bapak membaca koran. Nah ini yang menjadi perdebatan di antara feminisme selama ini dari dulu sampai sekarang. Ini maunya ibu-ibu ini adalah bahwa janganlah bapaknya membaca koran, tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu memiliki kesetaraan dengan apa yang dilakukan itu bapak itu. Misalnya kalau bapak ibu mencuci piring, maka bapak menyapu halaman itu maunya. Tapi secara kodrat sebenarnya sih kita memang laki-laki ini cocoknya memang baca koran ya. Saya tidak tahu Ibu Surya Ningsi ini memprotes ini atau tidak ya atau teman-teman yang lain. Yang pasti saya melihat bahwa perjuangan feminisme ini untuk bisa setara dengan laki-laki itu seperti apa yang diperjuangkan KGBN ini sangat luar biasa dan itu sudah bisa menembus batas yang sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa apa namanya apa yang kita lakukan ini terutama kami di daerah sama seperti Pak Bram tadi ya Pak Bram tadi di Majene bahwa untuk saat ini kami telah membangun sebuah kolaborasi dengan teman-teman di luar dari KGBN. Kenapa? Karena ini juga salah satu bentuk untuk penguatan kita di sini menjalin kerjasama dengan teman-teman. Saya teringat kemarin bahwa kalau misalnya kita ingin berjalan cepat, maka berjalan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, maka kita harus berkolaborasi. Nah itu saya memantik itu dengan saat ini saya membangun kolaborasi dengan teman-teman MGMP di sini dengan KGBN bahwa ke depan paling tidak perjalanan kita harus seiring bersama pengembangan ini praktik baik bersama terus kita angkat ke depan dan paling tidak bahwa kita ini sama-sama seperti di program platform Merdeka Mengajar itu kan ada di situ yang paling tidak yang perlu kita penuhi artinya kita lakukanlah untuk bahagian dari pengembangan praktik baik yang diberikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, kami di sini sudah membangun itu di Kabupaten Sinjai dan kebetulan Ibu Suryaningsih juga menjadi bagian dari sistem ini mungkin bisa juga memberikan masukan untuk penguatan lebih lanjut. Yang pasti saya tidak perlu bertanya banyak karena saya sudah melihat bahwa ini ada aura yang sangat luar biasa. Ini saya seperti mengikuti kuliah dan 2 SKS ini sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih sehat semuanya, sehat walafiat dan teman-teman yang lain juga lebih produktif dan lebih bersemangat. Itu saja dari saya. Sukses selalu Pak Nunu dan terima kasih segalanya yang telah membangun kebersamaan dan praktik baik di komunitas guru belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali nih Pak Takdir, kalimatnya. Waduh, saya jadi gimana gitu ya. Guru bahasa Indonesia Pak Takdir ya. Oke, ditunggu cerita perjalanannya Pak kemarin ya. Sudah jadi artikel kah atau buku kah seperti itu. Oke, siap. Jadi dari refleksi yang diungkapkan Pak Takdir kayaknya enggak ditanggapi dulu ya sama Pak Nunuk Pak ya, sama Pak Usman. Saya langsung coba ke Pak Ahmad karena mengingat juga waktu kita sudah bergeser 12 menit dari jadwal. Baik, silahkan ke Pak Ahmad, KGBN Goa Pak ya. Ya. Oke Pak, silahkan. Ya, sebenarnya saya harus berani membuka kamera ini. Karena satu, harus mengucapkan permohonan maaf sempat hadir di kongres. Kasih jelas dulu ini Majene atau gua? Ya, kebetulan saya di Majene. Oh, dari Majene. Wah. Di Majene. Ya, kemudian ya alasannya Pak Nuno ya, saya mohon maaf karena tidak sempat hadir ya bersamaan dengan BIMTEK. Kalau Bu Suryaningsih kan asik karena dia tidak bertepatan dengan BIMTEK-nya. Ya, yang kedua tentu saja selamat buat Pak Nuno sebagai ketua terpilih. Tentu saja kami di Sulsel berharap besar ketika Pak Nuno. Ya jujur saja Pak Nuno, 2 bulan 3 bulan sebelum kongres ya Pak Nuno sudah jadi perbincangan di Sulsel.
selalu kami bahasakan bahwa satu-satunya orang yang bisa menggantikan Usman ketika beliau sudah tidak bisa lagi jadi ketua, maka Pak Nuno yang selalu disebut-sebut. Ya, teman-teman pusat selalu meyakini itu. Ya, kemudian tentu saja saya ucapkan terima kasih buat Pak Usman yang sudah menjebak kita sebenarnya di Sulsel ya, dan sudah menjebak kita untuk masuk di jalan yang lurus. Tentu saja cerita tentang KGB pasti tidak lepas dari beliau. Kemudian dari hasil refleksinya kami, sebenarnya kan Pak Nuno, KGB Goa itu boleh dikata adalah KGB pertama di Sulsel ya, tapi saat itu namanya Makassar ya, tapi orang-orangnya orang Goa semua ya. Tiba-tiba kemudian kita bagi, akhirnya KGB terlama, tapi sekarang KGB yang paling lambat di antara semua KGB yang ada di Sulsel. Ya, ya ini juga jadi bagian refleksi kami sebenarnya di Goa. Apalagi teman-teman yang kita anggap bisa membantu Goa kemarin di KGB Goa ya, satu persatu ringsek. Ada Pak Usman yang ke pusat, ada Pak Lupi yang ke Sopeng, ada Ibu Adel ke Makassar. Ya akhirnya Pak Wawan ditinggal sendiri. Nah, ini juga jadi bagian refleksinya. Ya kemudian sebenarnya ini tadi yang saya ingin bicarakan, apa yang diucapkan juga sama Pak Usman, bahwa sesungguhnya di KGB di BPK itu mestinya kita dibantu untuk gitu. Jadi membuat teman-teman untuk muda berelasi di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, ya, dan pengurus pusat itu membantu teman-teman BPP atau BPK itu di depan relasi-relasinya. Ya, maksud saya ya kalau di level sekarang ini kemudian kita berada di fase 1 atau BPP pengurus pusat berada di fase 1, ya pengurus pusat naiklah di fase 2, terus BPP naik ke dan BPK naik ke fase 1. Artinya tadi kalau dibahasakan Pak Usman, ya udahlah teman-teman pusat ya sebaiknya cari relasi malah sudah go internasional. Ya, untuk teman-teman BPP dan BPK ya serahkanlah ke relasi-relasi yang untuk tingkat nasional. Artinya kalau selama ini pengurus badan pusat sudah berhasil membangun kemitraan dengan beberapa yayasan atau dengan kementerian, ya berarti sekarang boleh jadi kami sih berharapnya bahwa malah sekarang yang bermitra dengan kementerian teman-teman BPP, apapun program-program yang dari kementerian malah diserahkan ke BPP, ya sehingga relasi untuk kabupaten dan provinsi itu di mata. Ya, saya yakin Pak Nuno rasakan waktu kita di Goa. Ya, ketika kita berhadapan dengan Kadis, kemudian bahasanya Kadis kan di situ Pak Nuno rasakan sendiri. Ya, oke lah, nanti saya akan saingkan dengan PGRI. Ya, Pak Nuno kan dengar itu. Ya, dan bahasanya Pak Nuno yang balas saat itu, ya udah Pak, kalau kami disaingkan dengan PGRI kami siap. Berbagi tentang pendampingan IKM. Ya, artinya itu hanya bagian kecil mungkin dari apa yang dirasakan teman-teman BPK. Tidak semudah apa yang teman-teman rasakan mungkin di pusat, bahwa membangun relasi itu sangat, ya karena teman-teman di pusat sudah punya nama. Kan gerakan-gerakan yang ada di bawah itu kan berjudul KGB, sehingga yang terbaca kemudian adalah KGB pusat. Ya, saya yakin juga Bu Anita merasakan di BPP sangat sulit sekali menembus tembok yang sudah mereka bangun kalau kita tidak gitu. Bertemu Kadis provinsi saja sulit. Ya karena kita tidak Tapi kalau kami kan oleh teman-teman pusat, saya yakin ya. Karena kemarin saja misalnya Kabid GTK itu sempat telepon. Ya, ada juga Bu Dias. Pak Wawan sekali-sekali datang dong ke dinas, duduk ngopi. Saya sangat siap Pak. Itu karena di matanya Pak Kabid GTK itu kita gitu.
bahwa ketika saya didatangi oleh Pak Nuno sama Bu Dias yang dari luar kota, kemudian datang ke Goa hanya untuk berbagi, ya, itu kan wow di mata mereka. Maksud saya gitu. Jadi saya sih berharap besar bahwa teman-teman BPN itu kemudian memikirkan bagaimana teman-teman BPP, teman-teman BPK itu wow sehingga kami mudah untuk membangun relasi. Saya yakin siapa tadi yang dari Majene? Pak Ramli. Ya tadi saya sore sama-sama ngopi Pak Nuno. Iya. Ya. Hah? Saya yakin ya relasinya untuk dia tidak sama dengan kita yang ada di Sulsel. Ya, Sulbar sih agak asik. Satu, ya memang tidak ada saingan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang kita selama ini bahasakan, lihatkan itu memang jarang terjadi. Sehingga ya kalau ini jadi wow di matanya mereka, saya yakin sama dengan kasusnya Sulbar itu Mas Jene. Ya, LPMP telepon, Kadis telepon, penggerak telepon untuk minta kegiatan karena KGB Majene itu wow di mata mereka. Ada komunitas yang kemudian relasinya sampai pusat. Gulai Maya. Iya, serius. Ya tadi saya duduk sama Pak Ram itu, Pak Bram, itu tiba-tiba ditelepon sama Kadis, ditelepon sama LPMP. Ya karena ya itu tadi dinas bahasakan, LPMP bahasakan bahwa kok ada komunitas yang kemudian dia punya kemitraan sampai pusat. Nah, kalau semua BPK itu terbaca, terdeteksi oleh dinas seperti itu, saya yakin semua BPK akan wow dan akan dimanfaatkan oleh dinas. Ya, saya kira itu. Dan saya bersyukur saja Pak Nuno karena saya tidak hadir di kongres kemarin. Seandainya saya hadir, maka hal yang pertama saya minta adalah pengurus pusat harus berkegiatan awal itu di Sulsel sebagai bentuk terima kasih. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya juga berkata wow Pak ya. Nah, sepertinya teman-teman ini masih banyak yang raise hand, namun mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita sangat terbatas, kita sudah bergeser banyak dari jadwal karena memang sih narsumnya keren-keren semua, jadi pertanyaan itu tidak akan pernah habis. Nah, tenang, kita bisa kontak langsung ke narsumnya ya. Nah, dari refleksi yang diberikan sama bapak-bapak, karena saya belum mendapatkan tadi yang resennya ibu-ibu ya, karena di baliknya kemarin sudah muncul semua pada saat kongres. Jadi yang malam ini ya bapak-bapaknya semua. Baik, nah di penghujung acara mungkin ada closing statement dulu nih dari Pak Usman dan Pak Nunu. Disilahkan, siapa yang duluan nih? Saya mungkin duluan ya Pak No ya. Nah teman-teman, Pak Usman. Di akhir acara kita ini ya, saya mungkin yang 4 itu ya, pengurus sementara gitu, penggerak selamanya teman-teman. Bahwa kan ada kekuatan narasi di balik itu sebenarnya, di balik idiom itu, bahwa menjadi penggerak itu kan memang tidak dibatasi oleh ruang waktu, tidak dibatasi oleh tempat, bahkan ketika berada di luar pengurus pun teman-teman, kita masih bisa mendorong aktualisasi diri dan seterusnya. Nah teman-teman, percaya bahwa hasil diskusi di kongres juga kemarin itu kan mendorong gimana karir-karir penggerak itu bisa, ini juga mungkin sekaligus bukan menjawab ya keresahannya Pak Wawan gitu, tapi paling tidak kira-kira menarik garis ya dengan percakapan Pak Wawan itu, bahwa bahkan kita di BPN pun itu kan merefleksikan bahwa sepertinya di periode ini yang kurang itu adalah gimana konsentrasi dan fokus perhatian pengurus itu ke karir kita sebagai penggerak.
Padahal kita meyakini sepenuhnya bahwa kalau karir penggerak ini bisa didorong, teman-teman, maka dia menjadi cerita yang dahsyat, yang pasti akan relate dengan kebijakan, dengan perubahan-perubahan. Contoh nih, kalau ada karir kita sebagai penulis, karir teman-teman guru, karir penggerak itu sebagai, bahkan malah kemarin itu teman-teman disepakati gitu ya, bahwa yang harus didorong bagi teman-teman daerah itu, Pak Wawan, itu bukan hanya bahkan sampai untuk jadi pimpinan daerah gitu ya teman-teman. Ada program namanya Lingkar Daerah Belajar, itu isinya sekarang itu malah sudah 6 pimpinan daerah, 6 bupati sih sebenarnya. Salah satunya itu ada Pesel, ada Sanggau, Bantaeng. Isinya itu kira-kira isinya adalah kepala-kepala daerah yang memang sudah aware dengan beberapa program-program kabupaten. Nah, teman-teman, kita membayangkan ke depan kalau misalnya lingkar daerah ini yang juga menjadi bagian dari kita itu kemudian bisa meluas ke banyak tempat, teman-teman. Di Goa, di mana lagi ini bisa kita dorong, bupati-bupatinya juga terlibat gitu untuk bisa lebih paham dengan kebijakan dan itu banyak contohnya. Apa contohnya teman-teman yang bisa mempengaruhi? Kepala daerah itu nggak tahu bahwa dengan PPDB berbasis zonasi pun itu sih sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Bupati nggak tahu, teman-teman. Yang tahu siapa? Ya kita lah. Ya kita KGBN yang tahu. Kalau ada sekolah, gitu, satu sekolah di mana semua anak kepala dinas itu berkumpul, maka ekonomi nggak merata. Pasti kalau ada di Jeneponto satu sekolah, hanya sekolahnya Pak Sam yang isinya kepala dinas semua di situ, maka yakin dan percaya bahwa hanya sekolahnya Pak Sam yang kaya raya. Berarti apa? Teori ekonominya, itu ekonomi nggak merata di banyak tempat. Makanya yang dilakukan oleh KGBN, dukun zonasi gitu teman-teman. Supaya anak kepala dinas, anak pengusaha ini merata di semua kecamatan. Berarti ekonomi juga akan merata. Nah, percaya teman-teman, langkah-langkah ini yang akan terus kita dorong gitu ya, lewat lingkar daerah belajar, kerjasama dengan KGBN. Kita belum bicara profil pelajar Pancasila. Kalau ada teman-teman yang berhasil mewujudkan program pelajar Pancasilanya, kemudian festival karyanya jalan, maka kita bisa hitungkan berapa pertumbuhan ekonominya, berapa angka ekonomi lah gitu, yang kira-kira muncul dari kegiatan sekolah. Nah ini teman-teman yang akan kita dorong, dan insya Allah saya juga akan mendorong ini. Makanya saya bilang teman-teman, bolehlah saya nggak di pengurus gitu, tapi jadi penggerak yang ada di luar teman-teman, berjejaring dengan teman-teman, itu akan berjalan selamanya gitu ya. Terima kasih banyak. Saya pikir Pak Nunuk juga sudah mendengarkan gitu apa refleksinya teman-teman. Majede gimana, kemudian Goa di mana, kemudian Sinjai gimana, itu kira-kira bisa mewakili lah apa yang dialami oleh teman-teman di tingkat daerah. Itu mungkin dari saya, Bu Surya. Benar Bu Surya, percakapan berikutnya bolehlah kita japrian, malah mungkin kita bisa baku telepon saja lah teman-teman gitu ya. Di lain kesempatan. Saya pikir itu mungkin teman-teman, kan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Pak Usman atas closing statement-nya. Berikutnya silahkan Pak Nuno. Oke, sekaligus closing statement sekaligus tadi sedikit nyenggol ke Pak Wawan gitu ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana teman-teman di daerah itu biar tambah wow gitu. Saya ingat sebelum saya berangkat ke Solo gitu, ini juga ada Budias tuh sebagai saksi hidup. Jadi sebelum berangkat ke Solo untuk kongres kemarin, Pekalongan itu dapat telepon dari Kemdikbud gitu. Dari pengembang PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ya bagian dari Kemdikbud pastinya gitu. Namun mereka kan tim tersendiri gitu. Kita ditelepon karena PMM mau datang ke Pekalongan. Saya pikir kegiatannya sama seperti di Makassar waktu itu, ada workshop ya kalau nggak salah di Makassar itu. Tapi ternyata beda, mereka bentuknya riset Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang jadi poin. Yang jadi poin adalah
ketika PMM datang ke Pekalongan, yang dihubungi bukan dinas pendidikan Bapak Ibu, yang dihubungi itu KGBN. Itu PMM datang ke Pekalongan, yang dihubungi itu bukan dinas pendidikan tapi PMM. Jadi apa yang dikatakan Pak Ahmad Darmawan tadi, Pak Wawan tadi, bahwa bagaimana membuat wow agar teman-teman ya minimal itu tadi. Bahkan kemarin saya sama Bu Dias yang datang ke sana aja, ternyata Pak Wawan diajak ngopi gitu sama Pak Kabit gitu. Artinya berarti ada dampak gitu ketika kita menghadirkan beberapa teman-teman dari pusat ke daerah. Dan tidak selamanya harus saya yang hadir atau mungkin teman-teman yang lain yang hadir, tapi ternyata model seperti itu bisa. Dan kita sedang menjalin kerjasama lebih intens dengan teman-teman PMM setelah kemarin datang ke Pekalongan gitu ya. Saya cerita, bahkan saya ada sekitar 2 jam mungkin dengan bareng Bu Dias, kita ajak mereka ke salah satu kafe kopi gitu, kita ngopi di sana sambil kita presentasi terkait dengan KGBN gitu. Dan mereka lumayan tertarik gitu. Dan akhirnya mau disampaikan ke atasnya lagi untuk ide-ide kami ke sana. Apa ide kami? Ide kami adalah Bapak Ibu, PMM itu kan juga isinya berbagi praktik baik, isinya cerita-cerita guru juga gitu. Kami cerita ke mereka bahwa setiap bulan tuh ada berapa ratus daerah tuh yang bikin cerita guru. Kalau satu daerah itu 2 aja, dan satu bulan tuh ada 50 aja daerah yang bikin temu pendidik daerah, itu tinggal didokumentasikan, udah ada 100 cerita gitu. Disampaikan ternyata benar ketika saya di Solo, di Karanganyar kemarin, itu salah satu teman PMM menghubungi saya, Bu Putri Lestari. Ternyata itu juga jejaring kita juga gitu. Itu juga circle kita juga ada di di sana gitu. Saya sekarang di ceritanya, di bagian cerita guru gitu, berbagi praktik baik guru gitu. Setelah ini kita mau lebih intens ya dengan teman-teman KGBN. Beliau cerita seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Wawan tadi, ya tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti kalau ada yang telepon gitu, itu mau kemana lagi? Udah datang deh ke Majene gitu. Nanti teman-teman Majene siap sambut ya gitu, siap sambut teman-teman gitu, sambut ke sana gitu. Dan jangan lupa ketika untuk mengangkat wow tadi gitu ya. Ketika oke, datang deh ke Jeneponto gitu. Pak siap gitu, sambut mereka dan datang dan ajak mereka ke ke dinas pendidikan setempat gitu. Ya, jadi itu paling nggak wow-nya, kita nggak bisa wow-nya itu pakai jas, pakai apa untuk bikin wow-nya gitu. Tapi wow-nya adalah ternyata jejaring kita itu nggak main-main gitu teman-teman. Jejaring kita itu nggak main-main, jejaring kita itu ada di sana gitu. Dan itu bisa kita coba arahkan biar menyebar ke banyak tempat, lebih banyak lagi gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan saya kira karir penggerak ini termasuk salah satu yang sangat menarik gitu ya, karena saya ingat banget pas Buki itu kemarin cerita bahwa untuk menggerakkan lebih banyak guru, tidak selamanya kita harus punya banyak guru. Gitu. Untuk menggerakkan lebih banyak guru, tidak selamanya kita juga harus punya banyak guru dulu sehingga bisa mendorong banyak guru. Enggak. Tapi ternyata fokuskanlah lebih ke lebih banyak karya. Ketika kita punya banyak karya, meskipun jumlah kita sedikit gitu, meskipun kita minoritas gitu, tapi kita bisa kok menggerakkan lebih banyak guru dari karya-karya tersebut. Mungkin itu Bu Suryaningsih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nono, terima kasih Pak Usman. Wah, 2 narasumber keren kita ini benar-benar ya. Waktu sangat terbatas tapi pembicaranya sangat berkualitas, bermakna. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah berada di penghujung waktu, nanti saya akan kembalikan ke MC kembali nih ke Bu Wahyuniar. Namun sebelum itu saya juga ingin menutup dengan satu kalimat bahwa guru yang baik itu sudah biasa, namun guru yang selalu berkarya itu adalah guru yang luar biasa. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Usman dan Pak Nunu. Terima kasih Bapak, Ibu, semua yang sempat bergabung pada malam ini. Spesial untuk Ketua BPP kita, Ibu Anita Taurisia dan tim BPP yang lain. Saya Suryaningsih undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Wahyuniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dong kita berjublos yang meriah untuk semua yang narasumber dan pemandu kita. Yeay, luar biasa. Kita kasih apa nih Pak Ketua KGBN Majene untuk semuanya? Ya, Masya Allah, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Nah, teruslah bergerak dan menggerakkan semangat Ki, bergerak untuk peningkatan kualitas yang lebih baik tentunya di Indonesia tercinta ini, dan untuk murid dan demi murid.
Nah, selanjutnya nih, selanjutnya tidak terasa ya, pertemuan kita nih sudah lewat ya, sudah sangat-sangat lewat. Namun memantik semangat kita, semakin menguatkan langkah kita. Mau dibawa kemana hubungan ini? Terus dilanjutkan tentunya. Jangan disini saja. Dan sebelumnya ada juga nih iklan yang mau lewat nih dari Pasar Guru Belajar Nusantara. Ditampilkan ya. PGBN merupakan badan usaha milik organisasi yang diberi nama Pasar Guru Belajar Nusantara. Yuk tingkatkan karir di sini, kembangkan karir tak. Jadi merupakan UMKM yang berfokus pada pemberdayaan guru promotor dan transaksi jual beli produk PGBN serta produk mitra. Check it out. Wah, ternyata ada juga gabung nih fansnya Pak Nino dari Nrekang, Pak. Katanya beliau pernah serum sama Bapak dan insya Allah akan menjadi penggerak KGBN Nrekang. Mari kita dukung, semoga lahir nih segera. Ada Ibu Arsia. Terakhir Bu Ceria. Ya. Ya, terkait guru belajar ini kebetulan saya ada kafe nih. Bolehkah menjalin kemitraan ini? Saya buat losnya. Asik. Gaskan. Jadi produk-produknya nanti bisa dipasang di sini. Iya, keren, stokis kan. Tapi di DP dulu lah barangnya, jangan dibayar dulu. Kita doakan ya, semoga PGBN senantiasa bertumbuh berdampak untuk tentunya untuk KGBN tercinta kita juga. Foto dulu deh. Foto. Oh iya, sampai lupa ya dong foto bersama. Baru berapa di luar? Bu Hesti ambil gambar Bu Hesti. Oke. Niar hitung Niar. Oke, 1. Apa ini bahasa anunya? Kita pakai bahasa apa ini? Gorontalo. Gaya formal kah? Oke, apa? Apa Pak Ram? Kak Ram. 1, 2, 3 jangan ikut. Pakai bahasanya mama. Pakin taki. Saja Ki. Oke. Jadi 2, 3. Oke deh. Pakin taki. Cak. Oke. Alhamdulillah. Lagi Niar. Baru berapa itu pesambaran di luar juga sama Niar. Giliran saya foto ada Nanti suaranya. foto. Oke Dewi. Jangan tambah. Lagi kah? Oke deh, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Panjang umur jualan. Panjang umur perjuangan dan jangan lupa ya. Follow Instagram kita @komunitas guru belajar dan juga BPP Sulsel dan Pasar Guru Belajar. Terima kasih banyak untuk semuanya. Panjang umur perjuangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih Keren. semuanya. Ketemu di acara selanjutnya. Acara offline ya. Oh iya, kan acara offline. Tunggu Bone. Acara Festival Guru Belajar. Tunggu Bone sama Mbak Jene. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Banyak. Untuk kita semua. Yang mau gaskan offline tinggal ya. Ini saya tutup ya mic-nya. Oh, ditutup. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih banyak. Tutup.